down, I know you got me, baby. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, di video kali ini saya akan melanjutkan materi ekonomi syariah yang part ketiga tentang optimalisasi infrastruktur dalam industri perbankan syariah digital di era digital. Baik, sebelum kita masuk kepada materinya, perkenalkan nama saya Wade Herni dengan NPM 022724111125 dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Selamat datang di Prodi Akuntansi Kebanggaan. Laporan keuangan adalah suara kebenaran. Balance is our principle. Precision is our pride. We count, we analyze, we lead. Baik, kita masuk kepada perbankan digital. Era digital telah membawa transformasi besar dalam perbankan. Bank syariah harus beradaptasi dengan teknologi terbaru untuk memenuhi kebutuhan nasabah yang semakin digital atau savvy. Ini mencakup penggunaan aplikasi mobile dan platform online yang memudahkan transaksi. Perkembangan digital adalah perubahan kemajuan teknologi yang terjadi secara pesat di berbagai bidang kehidupan. Ini mencakup inovasi dalam perangkat keras, perangkat lunak, internet, dan teknologi komunikasi. Baik, kita masuk kepada infrastruktur teknologi. Di sini, infrastruktur teknologi informasi yang kuat adalah kunci untuk mendukung operasi bank syariah dengan server yang handal dan jaringan yang cepat. Bank dapat memberikan layanan yang lebih baik. Keamanan data juga harus menjadi prioritas utama dalam infrastruktur ini. Infrastruktur teknologi adalah fondasi yang mendukung operasional sistem dan layanan teknologi. Informasi dalam suatu organisasi atau wilayah ini mencakup perangkat keras, perangkat lunak, jaringan, fasilitas, dan sumber daya manusia yang diperlukan untuk menjalankan dan memelihara lingkungan teknologi informasi. Baik, selanjutnya, komponen utama infrastruktur teknologi. Perangkat keras atau disebut dengan hardware, server komputer pusat yang menyimpan dan mengelola data serta aplikasi. Komputer dan perangkat keras penggunaan desktop, laptop, smartphone, dan tablet yang digunakan oleh pengguna akhir. Jaringan router, switch, firewall, dan kabel yang menghubungkan perangkat dan memungkinkan komunikasi data. Pusat data atau data center, fasilitas yang dirancang untuk menyimpan dan mengelola server serta perangkat keras lainnya. Perangkat lunak atau software sistem operasi perangkat lunak yang mengelola sumber daya perangkat keras dan menyediakan layanan dasar untuk aplikasi program yang dirancang untuk melakukan tugas-tugas tertentu seperti pengolah kata, spell dan manajemen basis data. Baik, kita masuk lagi kepada regulasi dan kebijakan. Di sini regulasi yang mendukung adalah faktor penting dalam optimalisasi infrastruktur. Bank syariah harus mematuhi aturan yang ditetapkan oleh otoritas keuangan. Kebijakan yang jelas membantu dalam
pengembangan infrastruktur yang sesuai dengan prinsip syariah. Regulasi dan kebijakan adalah dua konsep penting dalam pengelolaan sistem yang kompleks, baik dalam pemerintahan, organisasi maupun sektor swasta. Keduanya memiliki peran yang berbeda, namun saling terkait dalam mencapai tujuan yang diinginkan. Kita masuk kepada definisi regulasi. Regulasi adalah seperangkat aturan atau ketentuan yang dibuat untuk mengontrol, mengarahkan atau mengatur perilaku, tindakan atau sistem tertentu. Regulasi bisa berbentuk undang-undang, peraturan pemerintah, keputusan menteri, atau kebijakan lain yang memiliki kekuatan hukum. Kita masuk kepada tujuan. Tujuan regulasi untuk menjaga keterlibatan, keadilan dan kesejahteraan bersama. Regulasi ini juga bertujuan untuk mengatur masyarakat dengan serangkaian peraturan tertentu yang berlaku di berbagai lembaga masyarakat. Masuk kepada fungsi regulasi, mengontrol dan memberikan batasan, mewujudkan rasa aman dan damai, melindungi hak dan kewajiban, membuat seseorang menjadi lebih patuh dan disiplin, serta menerbitkan seseorang supaya tidak merugikan pihak lain. Baik, kita masuk lagi kepada inovasi layanan. Inovasi dalam layanan perbankan syariah sangat penting untuk menarik nasabah baru. Dengan memanfaatkan teknologi, bank dapat menawarkan produk yang lebih variatif dan memudahkan akses. Ini termasuk layanan fintech yang sesuai dengan prinsip syariah. Inovasi layanan adalah pengembangan atau penerapan ide-ide baru, meningkatkan atau mengubah cara layanan diberikan dan diterima. Inovasi ini bisa mencakup berbagai aspek, mulai dari teknologi hingga proses, dengan tujuan utama memberikan nilai tambah bagi pelanggan dan organisasi. Selanjutnya, definisi inovasi layanan. Pengembangan ide baru, menciptakan konsep layanan yang belum pernah ada sebelumnya atau memodifikasi layanan yang sudah ada. Terus, peningkatan efisiensi, mengoptimalkan proses memberikan layanan agar lebih cepat, murah, dan efisien. Peningkatan pengalaman pelanggan, membuat pengalaman pelanggan lebih menyenangkan, personal dan memuaskan. Pemanfaatkan teknologi, menggunakan teknologi baru seperti AI, IoT atau blockchain untuk meningkatkan layanan. Selanjutnya, tujuan inovasi layanan. Di sini meningkatkan kepuasan pelanggan, memberikan layanan yang lebih baik dan sesuai dengan harapan pelanggan, menciptakan keunggulan kompetitif, membedakan diri dari pesaing dengan menawarkan layanan yang unik dan inovatif. Meningkatkan efisien operasional, mengurangi biaya dan waktu yang dibutuhkan untuk memberikan layanan. Peningkatan pendapatan, menarik pelanggan baru dan meningkatkan loyalitas pelanggan yang sudah ada. Baik, selanjutnya pengalaman nasabah. Meningkatkan pengalaman nasabah adalah tujuan utama dari optimalisasi infrastruktur. Dengan sistem yang efisien,
dan ramah pengguna. Nasabah dapat melakukan transaksi dengan lebih cepat dan memudah. Facebook dari nasabah harus diperhatikan untuk perbaikan berkelanjutan. Pengalaman nasabah adalah keseluruhan interaksi dan persepsi yang dimiliki seorang nasabah terhadap suatu perusahaan atau merek sepanjang perjalanan mereka. Ini mencangkup setiap titik kontak, mulai dari pertama kali mereka mendengar tentang perusahaan hingga saat mereka melakukan pembelian menggunakan produk atau layanan, hingga interaksi purna jual. Aspek utama pengalaman nasabah, interaksi setiap pertemuan antara nasabah dan perusahaan, baik secara langsung atau misalnya di toko fisik maupun tidak langsung, misalnya melalui website, aplikasi atau media sosial. Persepsi bagaimana nasabah merasakan dan menafsirkan setiap interaksi. Persepsi ini dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk emosi, harapan, dan pengalaman sebelumnya. Emosi, perasaan yang timbul pada nasabah sebelum berinteraksi dengan perusahaan. Emosi positif misalnya senang, puas, dihargai, dapat meningkatkan loyalitas, sementara emosi negatif misalnya frustasi, marah, kecewa, dan merusak hubungan. Nilai manfaat yang dirasakan oleh nasabah dari produk, layanan, dan interaksi dengan perusahaan. Nilai ini bisa bersifat fungsional, misalnya produk yang berkualitas, emosional, misalnya merasa aman dan nyaman, atau sosial, misalnya merasa menjadi bagian dari komunitas. Baik, selanjutnya keamanan dan privasi. Keamanan data adalah aspek krusial dalam infrastruktur perbankan. Bank syariah harus menerapkan protokol keamanan yang ketat untuk melindungi informasi nasabah. Selain itu, privasi nasabah juga harus dijaga dengan baik untuk membangun kepercayaan. Keamanan dan privasi adalah dua konsep yang saling terkait, tetapi memiliki fokus yang berbeda. Keamanan fokus pada perlindungan data dari akses yang tidak sah, penggunaan, pengungkapan, gangguan, modifikasi, atau penghancuran. Sementara itu, privasi berfokus pada hak individu untuk mengontrol bagaimana informasi pribadi mereka dikumpulkan, digunakan, dan dibagikan. Selanjutnya, definisi. Privasi adalah hak individu untuk mengontrol bagaimana informasi pribadi mereka dikumpulkan, digunakan, dan ditagihkan. Ini mencakup hak untuk mengetahui informasi apa yang dikumpulkan, bagaimana informasi tersebut digunakan, dan dengan siapa informasi tersebut dibagikan. Selanjutnya, aspek utama. Aspek utama transparansi, memberikan informasi yang jelas dan mudah dipahami tentang praktik privasi. Selanjutnya, persetujuan. Persetujuan meminta izin dari individu sebelum mengumpulkan atau menggunakan informasi pribadi mereka. Selanjutnya, akses dan koreksi.
Akses dan koreksi ini memberikan individu hak untuk mengakses dan memperbaiki informasi pribadi mereka. Selanjutnya, pembatasan penggunaan. Membatasi penggunaan informasi pribadi hanya untuk tujuan yang telah disetujui. Keamanan data melindungi informasi pribadi dari akses yang tidak sah. Penghapusan data memberikan individu hak untuk meminta penghapusan informasi pribadi mereka. Baik, selanjutnya tantangan yang dihadapi. Meskipun ada banyak peluang, bank syariah juga menghadapi dalam optimalisasi infrastruktur ini, termasuk biaya investasi, mengadaptasi teknologi yang persaingan dengan bank konvensional. Memahami tantangan ini penting untuk mengembangkan strategi yang tepat. Tantangan yang dihadapi dalam optimalisasi infrastruktur di industri perbankan syariah di era digital sangat beragam, mencakup aspek teknis, finansial, sumber daya manusia, regulasi, dan sosial. Baik, kita langsung masuk saja kepada kesimpulan. Di sini kesimpulan dari materi optimalisasi infrastruktur dalam industri perbankan syariah di era digital adalah bahwa investasi dan adaptasi terhadap teknologi modern menjadi kunci untuk meningkatkan efisiensi, memperluas jangkauan layanan, dan memenuhi harapan nasabah yang semakin digital.